Juventus harusnya menang nih. Udah sampai menit ke 9 berapa di? 94 ya? 93 ya? 93. 93 nggak jadi menang. Nggak ngerti lagi deh. Udah di depan mata. Ini udah bisa cetak gol walaupun golnya nanti banyak akan kita bahas. Nggak kosong-kosong lagi. Cuman label Bianco Seri kayaknya masih melekat nih sama Juventus di pertandingan Giornata 14 tadi malam lawatan kita klike. Nah, kita mau ngobrol banyak ya, review sebentar tentang pertandingan tadi malam ya. Kita masih belum menang juga dengan gua Jeki dan bersama teman-teman narasumber dengan siapa yang pakai jaket biru sama-sama nih kita jaketan di Iya dong. lagi musim hujan ya, musim mau hujan di Iya. Jakarta ya. Dengan Musim seri siapa? soalnya. Halo fans suara Juventini, gua Adi Juventini dari Jakarta. Oke, Adi. Thank you Adi udah join hadir lagi di episode kali ini tentang review melawan Leke tadi malam. Dan satu membership kita dengan siapakah dia di sana? Halo tifosi Suara Juventini, kenalkan gue Rido, Juventini dari Bogor. Oke, ya Rido hampir setiap bulan nih ya selalu tayang di Suara Juventini. Kenapa? Ya karena dia join dengan kita menjadi membership, ngobrol kita di WhatsApp juga, apalagi Rido nih, wah aktif betul. Aktivis anti Juntoli dia di WhatsApp ya. Wah, di WhatsApp seru deh pokoknya kalau ada Bang Rido deh ya. Terus ya dapat jadwal untuk bersama kita kebetulan langsung untuk review kita lawan Leke tadi malam ya. Jelas ya, laga ini harusnya kita langsung aja ya ke materi ya. Jelas ya, laga ini harusnya bisa dimenangkan ya. Dari sisi apapun nggak mungkin nggak menang ya. Tapi tragisnya kita kebobolan di menit terakhir. Seperti kayak eh, ibaratnya Juventus tuh kayaknya udah selesai deh. Ternyata nggak selesai. Walaupun lu Leke, lu nggak bisa begitulah. Dan kita lihatlah di sosmed manapun julukan Bianco Seri ini kayaknya hampir melekat ya di beberapa game ini karena kita menang terakhir di 10 November melawan Torino. Ya udah mau hampir sebulan kan berarti kan tanggal 10. Nanti mau dikit lagi kan sebelum boloknya itu kalau misalkan lawan boloknya kita seri lagi berarti memang Bianco Seri sebulan kan. Ya Yoi. kan terakhir kan lawan Torino. Nah, pertandingan ini sebenarnya didominasi oleh Juventus. Dari sisi apapun secara kualitas rasa-rasanya tidak ada yang bisa membandingkan Lecce itu setara atau Lecce itu bisa melebihi Juventus. That's why nanti mungkin kita akan lihat statistik pun juga mau dilihat pun juga ada pastilah unggul segalanya Juventus. Cuman ya tadi sekali lagi kita ketemu nih sama ya apa ya namanya tokoh antagonis. Rebic ini kan dulu main Milan. Ini suka golin ke Juventus nih. Dan entah kenapa kejadiannya nanti kita ngomongin proses gol. Entah kenapa kejadian ini ada di menit terakhir ya seperti kayak Juventus lengah ya. Karena kalau kejadiannya mungkin di menit-menit 70 80 gua ya rasa Juventus masih bisa punya kesempatan ngejar, tapi yang jadi masalah adalah itu ada di menit 93. Seperti itu seperti menggambarkan keadaan Juventus hari ini yaitu adalah tidak bisa menang. Ya kan, even lu udah golin aja udah nggak bisa menang. Istilahnya kan kalau kemarin nggak bisa menang karena nggak bisa golin. Ini lu udah golin aja lu belum bisa menang gitu loh. Walaupun secara kabar baiknya dan positifnya, ya kita harus lihat juga dong positifnya. Unbeaten coy. Unbeaten. Ya ini nggak pernah kalah di Serie A tapi nggak pernah kalahnya juga nggak pernah menang ya. Aneh lucu, lucu juga gitu loh. Nah, gimana kalian melihat garis besar tentang pertandingan tadi malam? Jelas secara statistik kita unggul. Dan apa yang lu lihat ya mungkin secara di atas kertas sebelum memulai pertandingan ini ya wajar ya harusnya kita bisa mengambil poin gitu, 3 poin dari sisi kualitas manapun kita harusnya bisa mendapatkan 3 poin. Tapi lagi-lagi kita belum bisa menang dan memang tidak kalah. Bagaimana Adi melihatnya pertandingan kemarin? Ya, ini kan kekhawatiran kita ya, karena kan 2 game sebelumnya Juve bahkan tidak bisa mencetak gol, bahkan skornya juga 0-0 dan datang ke Leke yang harapannya ini ngerubah situasi ya, di mana kita udah 2 kali seri berharap, berharap dapat 3 poin. Tapi apa yang mau yang dikata, kita udah di depan mata mungkin at least 2 menit lagi ya kita mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Ya, akhirnya kita kebobolan di menit-menit ya rawan ya menit 93 akhirnya kebobolan lagi dan skor seri 1-1. Jadi ya hasil serinya berlanjut 3 game berturut-turut tapi dengan cara main yang sama yang gue pikir bahwa ya Mota harusnya berpikir ya karena
taktik yang ada, false nine-nya nggak jalan, terus juga masih apa ya, masih sedikit bingung nih di final third gua harus ngapain, pemain gua harus ngapain lagi, apa ini karena tidak tidak dilatih atau emang Mota sudah pede dengan yaudah kita main seperti ini, kita main dari sayap, nanti kita ngambil syuting dari jarak jauh, siapapun yang bisa nyetak gol ya mungkin itu jadi kredit point gitu, mungkin gol ya terjadi. Nanti kita bahas di proses gol, hasil spekulasi. Tapi kan dari sini cari permainan emang kita udah bagus ya. Tapi eksekusi di lapangan lagi-lagi ditentukan sama pemain-pemain di depan, personil-personil pemainnya yang bahwa ya masih kurang klinis dan banyak pemain kita yang masih bingung. Ini harus ngapain? Terutama Weah mungkin masih bingung di posisi striker. Gua harus striker ini seperti apa, perannya seperti apa gitu. Walaupun Yildiz, Conceição punya peluang ya dari shooting dari jarak jauh yang membentur tiang, tapi at least dari secara garis besar ya Juve mendominasi. Walaupun secara hasil mungkin bagi kita Juventini agak sedikit kesel ya. Kok tiba-tiba menit akhir kita kebobolan yang harusnya 3 poin di depan mata sirna gitu. Itu sih Bang Jeki. Oke. Ya lu bilang Weah nggak bisa ngapa-ngapain. Apa karena Weah nggak disuplai? Bukan nggak bisa ngapa-ngapain sih, mungkin lebih tepatnya Weah bingung dia harus ngapain dengan formasi 4-2-3-1 harus bermain dengan role false nine. Ini kan berbeda sama 4-3-3 yang ada flat ya, maksudnya ada flat dengan 4-2-3-1 yang ada nomor 10-nya. Dia harus berkolaborasi sama nomor 10-nya. Lo mau ambil di depan atau gue yang harus turun, itu gimana cara mainnya? Karena kalau Juve nyerang itu kelihatan kayak main 4-2-4. Jadi Kopainer sama WRT disejajar, apakah jadi main double 10 atau Kopainers-nya jadi nomor 9 lagi ditambah jadi 4-2-4. Ini agak sedikit kurang jelas apa yang mau role apa yang harus dimainkan sama dua pemain di depan ini. Kalaupun Kopainer main dari main nomor 10, WA-nya harus ngapain sebagai nomor 9 palsu. Ini juga masih belum klik lah antara empat pemain di depan ini, role masing-masingnya masih mungkin masih individual ya, belum chemistry belum terbentuk sih kalau menurut gua Bang Jeki. Oke ya, jadi membentuk sebuah pola 4-2-4 yang menurut lu perannya menjadi bingung antara Copenes dan Weah. Siapakah yang menjadi target man-nya atau false nine-nya harusnya bergerak seperti apa? Oke, kalau Rido sendiri ya jelas ya bahwa ya kita banyak memang menyerang dari sisi sayap gitu loh. Kita bener-bener ngandelin banget Nah, Yildiz, Conceição. Emang harus beginikah Juventus melawan tim sekelas Leke harus ngandelin banget winger sehingga kita tuh ya akhirnya golnya pun juga bukan jaga dari winger juga. Tapi lo lihat sendiri gimana pertandingan tadi malam? ya kalau dari gue ya itu tuh memang sangat kesalin ya. Jadi kita udah tahu nih ketika lawan Milan, ketika lawan Villa, skema double pivot dengan false nine-nya yang juga yang bergantian dari Kopenhagen, McKennie juga sempat dicoba dan juga WA pakai skema double pivot, dan seperti Adi bilang tadi kebingungan di depan mau ngapain gitu. Ya memang nggak cocok gitu. Tapi gue mikirnya oke, karena ketika lawan Milan, lawan Villa itu tekanannya lebih tinggi. Milan itulah big match, Villa itu menentukan posisi di UCL gitu kan. Oke, Mota nggak ambil risiko, dia harus bermain dengan double pivot ini yang memang kuat di belakang tapi berimpact, kita nggak bisa ngapain di depan gitu. Nah, kalau dari pandangan gue pribadi ya, yang dulu juga seperti gue bilang, Mota ini harus punya plan A, plan B. Mungkin sekarang dia udah sampai di plan B, tapi plan C, plan D-nya tuh nggak ada. Karena plan B-nya tuh maksudnya dia bayang double pivot, dimana di awal-awal dia mulai main itu dengan Regista. Harusnya dengan skema double pivot ini, dia nggak jangan main ball position gitu. Mainnya itu counter attack. Jangan tugaskan Yildiz dan Cico untuk ikut bertahan, cari ruang di depan. Toh kita juga udah punya pemain yang lebih di tengah dengan double pivotnya Thuram dan Locatelli gitu. Tapi tetap aja main ball position dengan double pivot, jadinya bola mutar cuma di depan pemain tengah lawan gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain ke dalam. Padahal itu Wea harusnya bisa, ya Wea jago sprint gitu kan, pemain paling kencang di tim. Kenapa nggak dicoba? Mungkin karena Mota ini ya memang apa ya istilahnya masih muda, pengalamannya juga belum sebanyak Ya Allegri kayak jilid Conte satu. gitu ya. Allegri jilid satu itu dia udah juara Scudetto di Milan waktu itu kan, makanya variasi taktiknya lumayan banyak gitu kan. Dia juga pernah pelatih terbaik di Cagliari. Ya Mota kan baru musim kemarin dia bersinar, tapi dengan skema ball position.
Even Conte pun dulu juga awal-awal di Juve dia mati di 3-5-2 Bang Jack. Ya kan? Dia belum bisa bervariasi, makanya dia di UCL nggak bisa ngapain. Itu satu catatan gua. Jadi terus satu lagi, oh ya lawan tadi gue bilang lawan Milan, lawan Villa oke. Kita karena ada tekanan tinggi dengan kondisi darurat militer ini, kita ya harus cari hasil yang pragmatis. Lawan Lecce dari sudut pandang manapun yang seperti lu bilang gitu, kata Pak Jokowi dari sudut manapun kita harus menang gitu. Dan udah tahu kita dua kali seri dengan posisi yang sama, minimal at least awal babak kedua dia langsung melakukan perubahan. Tapi yang jelas kita kesulitan cetak gol, yang diganti itu back. Makanya gue tadi malam maka statement gue setelah pertandingan itu ya, malam ini tuh Mota melakukan kesalahan gitu. Itu dari gue. Mungkin dia juga udah kecapean, dapat tekanan mental, dapat kondisi kayak gini gitu. Tapi nggak, harusnya dia nggak begitu. Ya. Oke, tadi kan lu bilang dia nggak ada plan B, C. Itu mempengaruhi nggak sih cedera 9 pemain yang pemain first team lah ya kan, yang sering bergonta-ganti di tim inti. Itu ngaruh nggak buat Mota akhirnya dia nggak punya plan B, plan C, dan nggak mau ganti formasi dengan tetap double pivot yang seperti lo bilang. Apakah ada alasan pemain-pemain cedera itu nggak? Ngaruh. Karena apa? Ngaruhnya itu ya karena pemain itu sebenarnya McKennie semalam kali itu ya. udah kecapean itu pemain kita itu, dan dapat lagi dengan pakai kondisi yang sama, mentalnya pun juga ikut down gitu. Makanya aku bilang ketika misalnya dengan dia kondisi kayak gini, dia cuma punya 2 cadangan yang siap, yaitu Fagioli dan Manggula ya. Danilo kan udah main soalnya, Fagioli dan Manggula. Harusnya dia bikin variasi taktik yang berbeda, mumpung lawannya Lecce. Tapi dia nggak ngambil kesempatan itu, tetap aja mulai dengan double pivot, sampai menit 64 baru terjadi perubahan, tapi back juga dirubah. Which is itu jadi kelemahan kita ketika kebobolan. Iya, ya sayang juga ya kebobolannya di menit segitu lagi. Menit 93, nggak berapa lama langsung habis pertandingan. Iya. Jadi memang betul ada ngaruhnya juga kalau menurut Rido bahwa apa namanya? Bahwa Capek. ini menyebabkan kecapean dan tidak beraninya Mota mengubah plan B, plan C, dan tadi lu juga bilang bahwa kenapa kita nggak mainnya pragmatis aja terus kalau main pragmatis lagi nanti apa bedanya dong dengan Allegri bermain pragmatis lawan tim kecil? Iya. Kan Jadi ceritanya Juventus ini mau beda nih ya. Silakanlah dapat yang beda kan. Gimana tuh, Dok? nggak, maksud gua ketika lawan Milan, lawan Villa itu malah pragmatis kalau gue lihat. Oh, Karena dia ambil double pivot karena tekanannya tinggi gitu. Lawan Lecce jangan gitu juga dong gitu maksudnya. ya. Oke, jadi maksud lo ya harusnya ada perbedaan yang berbeda sekali gitu loh antara Aston Villa, Milan dan Lecce gitu ya. Kalau gue pribadi juga ya tadi gue lihat bahwa ada ya selain unsur tidak bisa menyerang dari sisi lini depan yang Adi tadi sampaikan, terus dari sisi ini tidak ada rotasi formasi, tidak ada apa namanya bentuk permainan yang berbeda dari antara Milan Villa terus ke Lecce. Ya gue satu sisi lain lagi supaya ikut melengkapi bahwa ini nggak kompak. Ini seperti main sendiri-sendiri. Yildiz dan Conceição kan, Chico ya seperti asik sama bolanya. Mungkin mereka mendapatkan arahan untuk lu lewatin lawan, lu cutback untuk bisa masuk dalam ruang kotak penalti dengan dribble lu dan dengan lewatin pemain. Dan nggak semua momen bisa seperti itu. Kadang-kadang momen seperti itu mentok juga kan. Dan bahkan ada momen Conceição yang tadi siang juga gua share di WhatsApp dimanapun, Conceição sendiri juga dia seru sama bolanya sendiri. Bahkan Koopmeiners juga ada area-area kosong, Weah juga mencari ruang kosong, tidak diberikan oleh Chico gitu loh. Ya ini menjadi faktor ya karena memang ini tim sangat baru ya. Jadi memang Conceição anak baru, Kop anak baru, Yildiz anak lama, udah anak lamanya junior lagi secara usia kan, secara usia bolanya juga junior lagi. Yang datang senior, tapi anak baru di Juventusnya. Nah ini yang jadi masalah nih. Ini garis besarnya ada masalah mengenai perbedaan racikan atau bahan baku, tapi bahan bakunya A, tapi maunya mainnya B. Ya. Kurang lebih Benar, gitulah. benar. Kurang lebih gitulah ya. Oke. Sinkron.
Oke, ketidaksinkronan ini akhirnya kita nggak bisa lepas dari hasil akhir. Hasil akhirnya adalah kita dapat skor 1-1 dan kita mau bahas dulu proses golnya. Apakah ada suatu yang bisa kita dapat dari proses gol ini? Kalau gue pikir emang atributnya dari seorang Cambiaso memang sering melakukan shoot dari luar kotak penalti. Oh, setiap game dia hampir melakukan itu. Kalau ada kesempatan dia melakukan itu dan untuk di game tadi malam dia juga ikut melakukan itu dan hasilnya memang gol. Walaupun golnya ini juga di flag ya. Golnya ini harus kena lawan tidak langsung tapi ya kita harus tetap rayakan bahwa gol itu gol yang sangat berharga di saat kita pacaklik gol. Satu gol itu menjadi berharga ya pada saat pacaklik gol. Tapi lagi-lagi kita juga ikut kebobolan dengan skema yang sebenarnya eh, bolanya crossingnya menurut gua ya bobotnya nggak sulit ya sebenarnya ya. Cuman memang itu datang secara tiba-tiba atau seperti apa? Cuma kita mau kita bahas dulu proses golnya. Menurut Rido deh, golnya kita sendiri dari Cambiaso dan golnya dari Rebic sendiri, analisa lu seperti apa? Ya kalau dari gue ya, yang gol Cambiaso ini ya mungkin itu kan terjadi menit 68 ya, ketika Mota melakukan perubahan, ketika saat Fagioli dan Rohi masuk ya. Gue yang kagetnya tuh ketika Rohi masuk, yang diganti itu Gatti gitu. Gue mikirnya itu yang diganti Danilo gitu, tapi ternyata oh Gatti. Nah, Cambiaso dipindahkan ke kanan. Yang gue sempat juga bilang, kombinasi Cambiaso dan Cico di kanan itu udah sering lah, udah lumayan walaupun nggak terlalu sering, udah lumayan memberikan dampak selama di musim ini, memecah kebuntuan baik itu dari Cambiaso, baik dari Cico atau kombinasi dari mereka berdua. Nah itu yang terjadi di menit 68 itu. Jadi ketika misalnya Cambiaso di kiri yang dia harus crossing tapi tidak ada orang yang bisa dilihat yang di crossing siapa, akhirnya dipindah kanan, dia punya opsi buat nge-shoot langsung dan itu terjadi di gol kita. Cuma masalahnya Cambiaso ini udah capek kalau gue lihat. Dia nggak pernah berhenti main dari sejak international break. Nah, dari proses kebobolan, nah di sini juga yang kita lihat, yang gue bilang, kenapa Gatti yang diganti gitu. Itu bola, kan kita kena counter attack, Cambiaso bola hilang di tengah, Cambiaso udah di depan, Locatelli juga ketarik ke sayap. Bola nyusur, dua orang pemain Juve dilewati, Danilo dan Rohi. Tidak ada intercept dari mereka yang kena, pada bolanya nggak terlalu keras kalau menurut gue. Cuman ya itu, kenapa Danilo timingnya telat, Rohi pun juga kaget kenapa bola itu nggak kena sama Danilo gitu dan dia nggak siap. Itu Ya, aja ya, yang jadi ininya. ya, ya. Mungkin udah menit lelah kali ya. Menit lelah. Udah menit-menit 93, menit lelah. Harusnya udah clearance saja ya menit segitu ya. Udah buang-buang aja ya, ngabisin waktu ya. Oke, mengenai proses gol tadi juga lu bilang karena itu ada hasil dari kita ada pergantian pemain. Dan gue pengen tahu dari sisi Adi sendiri gimana tentang proses golnya Cambiaso. Ya kita tahulah dia punya atribut selalu memberikan shoot dari luar kotak penalti. Dan kita kebobolan oleh Rebic. Gimana analisa lu? Ya kalau sebenarnya gol-gol spekulasi syuting dari jauh kan udah gua sering bilang ya di video kita juga gitu. Masalah apa namanya solusi terbaik ketika Juve itu nggak bisa nyetak gol lawan tim yang low block gitu. Ya ada dua kan, false nine sama syuting dari jarak jauh. Maksud gua gini, kenapa harus cuma Cambiaso yang berani melakukan itu? Kenapa nggak kemana Kopenhagen, kemana Locatelli, kenapa pemain-pemain lain gitu? Sedangkan Cambiaso ini posisinya fullback loh dan dia nggak harus naik sampai ke depan untuk syuting dari jarak jauh. Itu tugasnya second line kita gitu. Ini Nah, khawatir kita bahwa ya lini tengah ini tidak percaya diri untuk syuting dari jarak jauh. Apa karena Mota tidak melatih atau tidak ngasih plan C buat pemain. Kalau ada peluang boleh dong disut dari jauh gitu. Ini nggak ada sama sekali, harus spekulasi dari Cambiaso. Untung deflect akhirnya gol gitu. Kalau itu nggak deflect itu mungkin nggak gol ya. Jadi kalau itu mungkin bisa Juve bisa kalah gitu. Jadi emang sebuah spekulasi akhirnya misalnya nyata gol dan di mana ya ya gol tetap gol. Tapi dari proses ini bahwa pemain-pemain tengah kita seperti kayak gak punya darah untuk syuting dari jauh. Ketika lini depannya deadlock, dia harusnya jadi second line dong untuk nyetak gol. Kita kan pemain bola kan 11 ya, 10 outfit itu harusnya bisa bisa
nyetak gol semua gitu. Apa sih di situasinya? Kalau pakai fullback doang, ini akan jadi kekhawatiran kita bahwa tanpa Cambiaso Juve akan nggak kemana-mana ini ke depannya. Kalau pemain lainnya oke lah fit ya, tapi Cambiaso udah nggak main, ini akan kurang darah di sisi sayap. Jadi maksud gue adalah ya inilah karena Mota mungkin kurang melatih atau emang pemainnya tidak eksekusi baik dari taktiknya Mota bahwa ya hasilnya seperti ini. Walaupun kita harus nyetak gol tapi dengan cara yang sulit, terus kebobolannya dengan cara yang gampang. Nah, ini masalah kebobolan nih. Itu kan strikernya yang nomor 9 itu yang melebar narik narik back kita narik Danilo kalau nggak keluar sehingga mereka dia nyiptain bahwa di tengah itu ada space gitu. Nah, space itu diambil sama Rebic. Dia cutback, Rebicnya di depan gawang. Itu kan suatu hal yang sederhana tapi hanya bisa dilakukan ketika seorang striker keluar dari areanya gitu. Dan ini striker itu kan gak di kotak penalti sih yang asis itu. Tiba-tiba Rebic yang masuk seorang pemain sayap. Jadi maksud gue adalah ya di inilah bahwa fluiditas di lini depan itu penting gitu dan Leke dapat itu gitu. Satu momentum bisa merubah hasil loh. Walaupun mungkin cari gol sederhana tapi dari sinilah bahwa 15 menit terakhir itu adalah kunci bahwa bagaimana si pelatihnya Leke ini punya secret weapon namanya Rebic masuk menit 75 saat kondisi lagi pemain udah Juve udah capek dia masukin Rebic dan tiba-tiba hampir 20 menit kemudian ngegolin. Jadi emang sebuah perubahan taktikal yang ngebuat bahwa game itu bukan 11 lawan 11 tapi 16 versus 16 5 substitution itu penentu hasil juga. Seperti gue bilang bahwa ya inilah yang harus diterima bahwa kelengahan menit akhir hasilnya juga akhirnya merugikan Juventus walaupun kita tidak kalah tapi hasil seri ini merugikan karena kita tidak akan melihat Juventus di 5 besar karena masih peringkat 6 loh kita susah banget untuk ngejar ke atas kalau posisinya seri terus gitu Mbak. Oke ya, jadi dari proses kita golin, lu melihat bahwa kenapa hanya seorang Cambiaso ya, padahal kita punya Koopmeiners, kita punya bahkan WA sebenarnya shootnya kenceng banget loh. Ya, benar. WA itu kenceng banget shootnya. Kita punya Yildiz ya, kita masih punya ya sebenarnya shoot juga udah dilakukan banyak, cuman memang momen-momen yang ya kalau lihat statistik kan shoot kita juga unggul, cuman memang yang mengancam mungkin ya, yang mengancam Ya, itu menjadi PR gitu. Bagaimana shoot itu bisa lebih mengancam, lebih lebih shoot on goal, ya lebih punya peluang untuk menjadikan gol. Terus masalah kebobolan, ya tentu ya setiap tim lawan selalu punya apa namanya taktik untuk mendatangkan pemain di babak kedua, misalkan pemain yang kita kurang aware, tahu-tahu dia yang golin. Nah ini yang terjadi ya. di lawan Lakers seperti ini. Oke, kita tinggalkan mengenai proses gol dan kebobolannya. Terakhir adalah mengenai beberapa pemain memang ada yang perform, tapi ada yang tidak perform. Ya kita landasannya Footmob. Ya even Footmob bisa sesuai reality atau bisa tidak, tapi ya gue juga pengen lu ungkapkan mana pemain yang menjadi sorotan lu, dia main bagus tadi malam, mana yang pemain yang dia eh, apa turun perform yang tidak sesuai. Ya mungkin ada dua atau tiga pemain. Siapa aja kira-kira? Kalau based on pop up ya kalau kalau yang terbaik kan di sini paling Copenhagen. Halo di? bagus itu kan Miners ya Hmm. kalau di football ya. Tapi kalau kita di lapangan kan yang paling bagus kalau kita kan ya terutama sih Cambiaso ya pasti karena nyetak gol. Selain itu Chico ya karena menurut gue emang ya dua pemain ini kalau kita nggak ada Cambiaso di dua sisi flank itu dua babak itu ya mungkin Juve nggak dapat gol dan kita nggak bisa punya ekstra pemain tengah dari invertednya si Cambiaso ini. Jadi emang dari segi yang perform yang Cambiaso sama Chico apalagi kan kita banyak Chico juga banyak dapat bola gocek-gocek manuver sendiri yang dia ketemu tendang kena mistar. Jadi yang menurut gua bahwa ya dua pemain ini sih fundamental di match ini gitu. Selain kalau kita lihat yang nggak perform ya Danilo seperti biasa gitu ya. Terus mungkin agak sedikit Weah yang sebenarnya dia belum beradaptasi untuk main di false nine gitu kan. Jadi ya ada beberapa part lah pemain yang masih belum masih underperform di match ini gitu. Tapi untuk pemainnya sudah mulai lebih baik lah dibandingin lawan Aston Villa ataupun lawan Milan. Mungkin karena lawannya Leke kok mainnya seperti menonjol ya. Tapi kalau ketika lawan Villa sama Milan kok mainnya itu tenggelam gitu di sebuah match itu. Jadi emang ya mungkin ini juga jadi PR buat sebuah pemain bahwa harga 60 juta euro itu hanya label harga yang lo harus tunjukkan ada di lapangan gitu. 60 juta Cup Miners menurut gua harganya kayak 5 juta euro bang pemainnya bang kalau lihat performanya di setengah musim ini sih menurut gua. Oke, oke. Ya, jadi memang yang bagus menurut lo Conceição dan Cambiaso karena memang dia dia perannya Cambiaso ya karena dia golin ya. Udah pasti bagus Iya. lah. Ya, terus tadi yang kurang kurang perform seperti biasa Danilo dan siapa lagi satu lagi WA ya. Iya.
Dan Koopmeiners posisinya apa Koopmeiners? Bagus atau nggak bagus? Bagus ya, karena Di memang match ini lawan. bagus sih, di match ini bagus. Cuman kan kalau pas dua lawan Milan itu kan sama Aston Villa kan tenggelam dia gitu. Cuman kalau lawan Leke mungkin ya ini Padahal kesempatan gua butuh buat perform. Koopmeiners di game-game gede ya. Iya, kita butuh 60 juta euro per player itu ya untuk di game gede bukan di game kayak Leke ini gitu. Iya, iya betul, betul. Oke, kalau dari Rido sendiri, mana yang menjadi sorotan lo mengenai yang performnya oke tadi malam sama yang kurang perform? Ya, perform yang oke menurut gua Cambiaso ya kan. Terlepas dari dia ngogolin, tapi dengan work rate dia seperti itu, dia nggak apa selalu nyari cara gimana untuk mencak buntuan. Itu walaupun itu harusnya bukan tugasnya dia ya, itu tugasnya Koopmeiners harusnya yang dengan pemain yang ada semalam. Tapi ya mau nggak mau dia yang tampil menurut gue itu Cambiaso yang menjadi bintang semalam. Nah, kalau untuk yang nggak perform, nah, gue lumayan banyak nih. Ada Turam, Weah, Yildiz, Rohi, Danilo, Fagioli. Iya, iya. Gue walaupun gue pendukung Fagioli, tapi gue bilang tuh Fagioli semalam tuh kayak terganggu sama dengan isu dia di luar. Mainnya udah nggak fokus. Nah, terkait dengan masalah fokus ini menurut gue nih tim harus melakukan retiro ini. Seminggu nggak boleh pulang dari lapangan. Kayak era Allegri ya. Kayak Iya. Evra yang minta dulu kan. Iya, kayak era Allegri. Allegri sering tuh melakukan kegiatan-kegiatan kayak gini. Ya, yang biar kompak kata lu juga kan, Bang Jack. Hmm. Tapi Turam bukankah dia lagi upgrade ya tadi malam? Enggak, itu karena dia main bukan di posisinya dia semalam itu. Dia dimajukan ke depan di dalam kotak penalti. Terlihat kaku memang gua. Tapi lu lihatnya kaku ya. Kalau gue lihatnya itu upgrade lah. Maksudnya eh, eh, Mota ingin melakukan yang berbeda buat Turam kan. Daripada Hmm, dia tetap sama aja kayak Locatelli, gue bingung kalau Turam juga tukang ngehajar, Locatelli tukang ngehajar, ngapain kan gitu. Memang harus ada bedanya kan setiap pemain yang ada di tengah kan karakter-karakternya kan. iya, makanya gue bilang kan Turam itu, kalau dari analisa gue ya Turam itu baru fasih bermain sebagai double pivot. Jadi dia bisa direct giring bola ke depan. Semalam dia didekatin, ya kalau dulu kayak dulu posisinya siapa ya, Bentancur lah atau Vidal. Dia bermain masuk dalam kotak penalti dan itu dia kaku, kayak orang bingung di situ. Makanya dia digantikan. Jadi makanya kalau main double pivot, oke, Thuram Locatelli gitu. Kalau mainnya kayak gitu, harusnya McKennie. Ya, McKennie beda lagi karakternya memang. Dia Hmm, canggih juga box to box itu. Maksudnya membaca canggih. area kotak penaltinya seneng banget gue ngeliatnya. Dia Visinya waktu kadang-kadang iya, mengagetkan kan. cuman ya lambat. Nggak ada Benar. larinya. Nggak ada larinya. Ya lu ngomongin double pivot ya. Gue juga melihat kayak Liverpool deh ya. Liverpool nih yang lagi trennya. Kan dia double pivot juga ya. Dan Szoboszlai sama Gravenberch ya. Ya dia. Dia McAllister sama Nggak, yang double Gravenberch. double pivotnya siapa ya? McAllister sama Gravenberch. Oh, bukan Terus bukan Szoboszlai ya? Szoboszlai nomor 10. Oh. Diasnya false nine. Nah, dia main Oh, false nine bisa loh neken City main false nine. oh, Kayak gitu oh, maksud gua oh, artinya. gua kira bos lainnya yang ada di tengah ya. Ya, Ya. itu juga karakternya berbeda double pivot. Cuman mereka mereka fisiknya kuat sih, berani ngepres sih. Nah, Double itu. pivot area-area bermainnya bisa sampai depan kotak penalti. Sedangkan Locatelli itu kayaknya anti banget sampai depan kotak penalti. Benar. Gua nggak ngerti ya karena Padahal fisik kali ya. di Italia Euro dia sampai depan kiper malah. Iya, dia semenjak era Allegri memang berubah sih. Ya, terkutuk akhirnya di era Allegri menjadi pemain yang kayaknya haram gitu menyentuh area kotak penalti. Padahal sebenarnya Locatelli punya kemampuan di sana. Cuman kalau gue pribadi sih ya eh, sangat disayangkan game seperti ini bukan menjadi panggung pemain-pemain yang punya skill lebih tinggi kayak Yildiz ya salah satunya. Kenapa? Karena ya mau game kayak gimana lagi untuk bisa menunjukkan kemampuan lu, mau game yang kayak gimana lagi untuk menunjukkan kapasitas lu. Harusnya game-game kecil seperti ini jadi makanan Yildiz misalkan. Gitu. Walaupun memang Yildiz memang masih sangat muda sih, masih 20 tahun ya. Ciko pun juga masih kecil. Masih kecil bukan fisiknya umurnya juga. Jadi maksud gua adalah
game-game lawan Lecce harusnya tuh pemain-pemain Juve yang punya skill lebih atraktif tuh bisa menunjukkan pembedanya gitu loh. Kalau game gede jadi pembeda kan udah tepuk tangan orang. Apalagi di game-game kayak Lecce harusnya bisa lebih-lebih lagi. Cuman sayangnya kayak Yildiz begini atau Conceição bahkan Wea sekalipun jadi ikut. Kalau lawan mediocre ikut mediocre. Lu lawan big game jadi ikut big game. Pasti kan nggak gitu ya. Jadi mentalitas lu adalah mentalitas siapa lawan lu. Harusnya mentalitas lu adalah mentalitas Juve. Mau siapapun lawan gua, ya mentalitas gua Juve gitu. Gua tetap lebih gede dari lu. Jangan jangan jadinya malah kalau lu lawan Leke jadi ikut kayak Leke juga mediokernya gitu. Jadi Juve itu tergantung siapa lawannya. Kalau dia jelek ikut jelek, kalau dia bagus ikut bagus. Ya, menurut gua ya kita nggak bakal bisa bisa ya mau Scudetto juga sulit kayak gitu kan. Lu lawan Leke lu harus bisa tim yang di atas kelasnya Leke kan gitu. Ya kan? Ya. Ya jangan nanti kalau lagi lawan Inter kan kemarin kita bagus tuh, asik tuh. Ya karena lawannya bagus, Juve ikut bagus. Kalau lawan Leke ya Juve ikut kayak Leke. Jadi gimana sih? Ntar lawan Venezia Iya. nih yang paling downgrade nih. Ntar malah jangan-jangan ikut juga kayak Venezia. Lagi gimana? Iya kan? Gitu loh. Lah, lawan Napoli aja Napoli nggak bisa menang lawan kita kan. Iya. 0-0. Jadi artinya emang kadang-kadang suka begitu gitu pemain-pemain Juve. Mentalitasnya belum sampai di level apa Importante Vincere lupa mulu gua. Ya, Ya itulah. lawan lawan Iya. lawan Milan yang ngalahin Madrid aja kita tuh nguasain loh. Cuma nggak tahu gimana cetak gol gitu. Iya. Iya, itu kan Dusan udah nggak ada ya. Dusan udah nggak main kan ya? Iya, lawan Milan tuh Dusan nggak ada, itu false nine pertama itu. Iya, false yang pertama si Kop ya. Kopnya ngilang itu di situ. Kopnya Ngiap, ada McKennie lagi Ah, tuh, gua nggak ngerti tuh di match itu. Iya, iya. Oke lah kalau gitu udah cukup panjang ya di gua jadi terima kasih sekali lagi buat Rido dan Adi dan ya kita tahu betul bahwa pasti banyak yang gerah ya dengan hasil seperti ini. Cuman sebenarnya jadwalnya nanti kita akan bahas ya di sesi kedua. Jadwalnya sebenarnya enak bulan Desember ini. Dan nanti kita bahas deh di sesi kedua. Oke, thank you sekali lagi. Jangan lupa share, like, and subscribe dan jangan lupa juga join di fitur membership. Apalagi kalau lu punya opini-opini yang menarik tentang Juventus, kayaknya lu layak untuk ngobrol di Suara Juventus ini. Itu aja sekali lagi. Thank you Rido. Thank you Adi. Oke. Vino alla fine. Oke. Forza Forza Juve. Forza. Juve. Sip, 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 sip.